Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Syekh Ihsan Muhammad Nur dari kelas MJ19A. Di sini saya akan menjelaskan materi Return on Investment dari mata kuliah Akuntansi Manajemen untuk Bisnis. Return on Investment adalah semacam rasio yang digunakan untuk mengetahui jumlah aktiva di dalam perusahaan. Rasio tersebut nantinya digunakan sebagai ukuran dalam menentukan efisiensi manajemen. Hasilnya berupa persentase yang menunjukkan seluruh jumlah aktiva di dalam perusahaan. Oleh karena itu, apabila penghitungannya bernilai positif, maka pertanda baik. Kemudian, berkorelasi dengan tingkat pengembalian investasi yang dapat dikatakan memberikan laba. Semakin tinggi hasil perhitungan, maka semakin baik untuk investasi. Akan tetapi, apabila perhitungannya bernilai negatif, alangkah lebih baik dipertimbangkan ulang, sebab hal tersebut justru menyebabkan kerugian. Hal ini dapat membuat bisnis tidak menjadi lebih baik. Maka dari itu, perhitungan ROI juga sebagai bahan evaluasi perusahaan. Faktor yang mempengaruhi return on investment. Ada dua faktor yang mempengaruhi return on investment, diantaranya yaitu satu, turnover yang biasa terjadi karena perputaran aktiva begitu cepat. Namun itu menjadi dasar jalannya bisnis dalam sebuah perusahaan, apalagi itu akan terjadi pada saat kegiatan operasional. Yang kedua, profit margin, yaitu keuntungan bersih yang didapat dari jumlah penjualan. Hasilnya biasanya dalam bentuk persentase. Profit margin digunakan untuk mengukur keuntungan sekaligus menghubungkannya dengan penjualan. Kemudian, fungsi analisis return on investment. Ada 5 fungsi ketika Anda menganalisa return on investment, yang diantaranya satu, mengukur segala bentuk efisiensi mulai dari produksi, bagian distribusi, penggunaan modal, hingga bagian penjualan. Kedua, mengetahui kelemahan dan kekuatan perusahaan. Ini menjadi penting apabila Anda mengetahui pula data industri sehingga dapat dibandingkan antara perusahaan Anda dengan lainnya. Ketiga, mengukur efisiensi dari setiap karyawan. Misal, setiap karyawan memperoleh modal untuk digunakan sesuai pekerjaannya. Empat, mengetahui seberapa banyak keuntungan yang diperoleh dari setiap produk. Kelima, melakukan kontrol sekaligus sebagai landasan untuk mengambil keputusan. Kemudian ada cara hitungan ROI. Cara menghitung ROI atau yang biasa disebut sebagai rasio laba bersih pada biaya. Ada rumusnya, yaitu return on investment sama dengan pendapatan investasi dikurang biaya investasi, kemudian dibagi dengan biaya investasi, lalu dikalikan 100%. Contohnya, ada investasi sebesar 20 juta rupiah, menghasilkan penjualan sebesar 25 juta rupiah, artinya laba yang diperoleh sejumlah 5 juta rupiah. Maka perhitungan ROI dalam presentasi sesuai dengan rumus di atas sebagai berikut. Return on investment sama dengan 25 juta rupiah dikurangi 20 juta rupiah, kemudian dibagi dengan 20 juta rupiah, lalu dikalikan dengan 100%, maka hasilnya adalah 50%. Dari hasil penghitungan ROI di atas, maka dapat disimpulkan kalau tingkat return on investment sebesar 50%. Kemudian ada manfaat dari ROI. Untuk perusahaan, ROI ini digunakan untuk mengukur keberhasilan proyek tertentu. Misalnya, ada pemilik bisnis yang berinvestasi uang dalam kampanye iklan. Pelaku bisnis tadi akan melakukan analisa penjualan yang dihasilkan dari iklan tersebut. Informasi itu gunanya untuk menentukan ROI. Jika uang yang dihasilkannya jumlahnya lebih banyak dari yang dibelanjakan, maka pelaku bisnis menerima ROI tersebut. Pelaku bisnis yang mencari laba dari investasi tahunan artinya sedang melakukan penghitungan ROI ini. Hal itu menunjukkan seberapa menguntungkan bisnis tersebut. Namun perlu dicatat, ROI ini tidak masuk dalam periode holding investasi jika dilihat dari rumusnya. ROI bisa membantu pelaku bisnis untuk melakukan analisis serta melakukan perbandingan kinerja investasi yang ada dalam periode waktu tertentu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.